Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Sobat Ji, di dalam podcast kita yang akan membahas banyak hal tentang bea cukai. Dan ini diadakan oleh Kanwil DJBC Sulbaksel. Nah, bersama dengan saya, Esra Dewi Priputra, akan menemani kita semua dalam pembahasan kali ini yang kita akan membahas tentang yang namanya disiplin pegawai. Nah, sudah hadir bersama dengan kita Bapak Oli Tubaran, selaku Kepala Seksi KPTA ya Pak ya? Kepatuhan Kepa- Pelaksanaan Tugas Administrasi. Oke, kepatuhan pelaksanaan tugas administrasi di bidang kepatuhan internal Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian selatan. Sulawesi bagian selatan. Oke, baik Pak. Ini luar biasa bagi hari ini. Gimana kabarnya Pak Oli? Alhamdulillah, setelah kemarin menjalani asesmen. Oh, asesmen kemarin Pak ya? Melelahkan seharian, sekarang sudah ya happy. Tadi pagi habis senam, Oke. ya fresh. Wah, luar biasa. Baik Pak, baik. Alhamdulillah. Baik, berarti kita siap membahas tentang disiplin pegawai ini Pak. Insya Allah. Baik. Oke, kita langsung saja. Kita ada sebuah pertanyaan yang pasti kalau kita mau memulai tentang tanya disiplin pegawai, apa sih itu disiplin pegawai, Pak? Baik. Begini, disiplin pegawai itu berdasarkan PP 94 tahun 2021. Di situ diuraikan bahwa disiplin pegawai itu adalah kesanggupan seorang ASN atau seorang PNS untuk taat pada kewajiban dan menghindari larangan yang diatur dalam undang-undang, yang apabila undang-undang atau larangan tersebut dilanggar akan menerima konsekuensi hukum. Jadi di sini dapat disederhanakan bahwa ini adalah fakta integritas seseorang saat menjadi pegawai negeri, harus taat pada aturan disiplin yang ditetapkan dengan undang-undang. Oke. Undang-undangnya PP 94 tahun 21 itu yang terbaru. Oh, yang terbaru, Pak ya. Oke. Baik, yang saya tadi garis bawahi adalah jadi otomatis semenjak kita menjadi seorang ASN atau PNS itu pasti akan terikat itu, Pak ya? Berarti. Tepat sekali. Jadi suka tidak suka, siap tidak siap, begitu Anda menjadi seorang PNS atau seorang ASN, maka Anda akan menjalani sebuah aturan di dunia yang Anda akan mulai pada saat menjadi PNS itu sendiri, bahwa dari situ Anda akan diikat dengan peraturan disiplin yang akan itu mendampingi Anda sepanjang hidup Anda sampai pensiun, sampai berhenti jadi PNS. Oke. Itu akan melekat. Dan itu mau tidak mau berarti, Pak Ya, dan ini melekat bukan hanya pada saat di tempat kerja, Oke. tetapi ini melekat juga di luar tempat kerja, Termasuk kehidupan keluarga. sehari-hari, termasuk kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga. Dalam berkeluarga. Nanti dalam juga kita bersosialisasi juga itu juga akan mengikat, Pak ya? Akan mengikat karena apa? Anda dilabeli sebagai ASN Oke. yang harus menjaga kode etik ASN itu sendiri. Oke, baik. Berarti ini nih buat teman-teman yang baru bergabung mungkin nanti akan ikut tes CPNS atau PNS. Ini penting buat kita semua, benar Pak ya? Jadi ya saya rasa di sektor manapun, bukan hanya di sektor ASN atau pegawai negeri sipil, saya rasa di sektor swasta pun mereka membentuk atau menciptakan peraturan-peraturan tersendiri, cuma sesuai dengan kepentingan objek proses bisnis mereka. Oke, dan kebutuhan instansi atau organisasi tersebut, dan Pak ya? kebutuhan organisasi tersebut, terutama ya pasti kenapa ditekankan seperti itu ya karena memang tujuan utamanya ya kedisiplinan itu akan membuahkan output yang maksimal. Oke. Nah, ini Pak, kalau kita berbicara tentang disiplin pegawai kan tadi saya menggarisbawahi ada kata aturan. Ada aturan atau hukum yang berlaku nih. Nah, otomatis berarti kita mengenal kalau dilanggar berarti ada pelanggaran namanya. Ada pelanggaran. Nah, kalau saya kenalnya ada pelanggaran disiplin, Pak. Ya. Nah, apa itu pelanggaran disiplin? Nah, gimana? Jadi pelanggaran disiplin itu adalah setiap tindakan, baik itu tulisan, perkataan, perbuatan dari seorang ASN Ya. yang tidak mentaati kewajibannya dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin itu sendiri. Jadi baik yang dilakukan saat jam kerja, di luar jam kerja, di tempat kerja maupun di tempat di luar kerja. Jadi pelanggaran disiplin itu ya
Anda berbuat di luar norma, di luar aturan yang sudah ditetapkan, itu pelanggaran. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini kan kita bicara tadi tentang ASN yang secara luas ya. Ya. Bahwa ada pelanggaran disiplin ini, ternyata saya baru memahami bahwa ternyata di luar jam kerja pun kita juga diatur. Diatur. Gitu ya. Mungkin karena kita ini sebagai PNS itu Ya. representasi. Ya. Gitu Pak ya, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa bernegara, bahkan dalam lingkungan, representasi dari negara itu sendiri mungkin seperti Ya, itu betul, Pak ya. betul sekali. Jadi karena kita sebagai ASN diikat dengan kode etik. Nah, jadi kode etik itu Anda harus ya menjadi role model atau menjadi contoh bagi orang lain. Harus Anda membawa nama negara karena Anda adalah PNS, pegawai negeri sipil. Anda adalah role model bagi orang lain, membawa wibawa negara. Oh, oke. Anda harus menularkan kepada orang lain sebagai seorang PNS yang notabene adalah melekat itu tanggung jawab negara ada pada Anda. Nah, jadi kita harus memberikan contoh atau teladan kepada orang-orang sekitar kita, sehingga kode etik ini tidak mengikat hanya di tempat kerja pada saat jam kerja, tetapi di luar jam kerja dan di luar wilayah kerja. Sepanjang menjadi pegawai negeri tadi Pak ya. Ya. Sepanjang masih. Ya, dan saya rasa ini pendapat saya pribadi bahwa saat Anda pensiun pun itu tetap Anda harus Oke. ini, karena kan setelah Anda pensiun negara masih menjamin masih Anda. tetap. Oh, betul. Kita masih dijamin Betul. negara. Ya, betul. Nah, jadi kita tetap harus menjaga marwah PNS ini, bukan berarti karena kewajiban saya sudah selesai, saya sudah pensiun. Sudah pensiun. Kalau ya. begitu saya sudah suka-suka saya, itu juga Oke. tidak, karena Anda harus ingat bahwa Masih menerima ini. Anda masih menerima jaminan dari negara, masih dipelihara negara. Oke, benar-benar Pak. Nah, ini kan tadi kita bicara tentang ASN secara umum ya. Nah, kalau untuk Kementerian Keuangan sendiri ini bagaimana Pak? Aturannya atau dasar hukumnya ini seperti apa Pak? Nah, di Kementerian Keuangan sendiri, memang Kementerian Keuangan ini kalau dibilang kementerian yang paling terdepan, mungkin saya sepakat. Oke. Nah, jadi di Kementerian Keuangan sendiri itu Dari sisi apa nih Pak terdepan? dari pelaksanaan Oke. disiplin, dari integritas, dari peningkatan kompetensi, saya rasa Kementerian Keuangan ini adalah kementerian terdepan. Oke, baik. Dan kita sebagai ASN yang bekerja di Kementerian Keuangan itu patut berbangga. Ya. Seperti itu, dan ini harus kita jaga. Hmm. Nah, dasar hukum di Kementerian Keuangan sendiri itu ada PMK 190 garis miring PMK 01 tahun 2018 tentang sikap dasar dan nilai-nilai dasar dari ASN itu sendiri. Sementara di kita di Direktorat Jenderal Bea Cukai sendiri ada SM 14 garis miring BC 01 garis miring tahun 2018 tentang pengelolaan dan penerapan disiplin pegawai. Itu dasar hukumnya Pak. Dasar hukumnya. Nah, menarik adalah begini Pak. Kita kadang manusia itu kurang suka dengan kata disiplin, benar nggak sih? Karena disiplin itu kan kayak seolah-olah menekan gitu ya Pak. Apalagi akhir-akhir ini kan ada banyak orang, ya mungkin kita sebagai pegawai nih, woi ada pekan disiplin nih. Wah kan, kata disiplin itu kan kita kayak kurang, kayak sebenarnya seperti ada tekanan. Apalagi sih ada istilah lagi nanti pekan disiplin. Sebenarnya apa sih itu Pak pekan disiplin, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit filosofinya, apakah disiplin itu betul-betul mengekang atau sebenarnya membebaskan Pak? Ini yang harus perlu kita jelaskan, perlu kita pahami lebih luas bahwa disiplin itu jangan kita paranoid. Disiplin sekali, di situ sangat disiplin. Padahal disiplin ini artinya kita diajak untuk berjalan di atas trek. Oke. Kenapa kita harus disiplin? Supaya kita selamat. Iya. Gitu. Sesuatu pelanggaran, outputnya pasti kecelakaan atau kerugian. Kerugian, betul. Setiap ada masalah timbul pasti ada yang tidak sesuai dengan SOP pelanggaran. Nah, kalau pekan disiplin itu sendiri ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kedisiplinan dan profesionalisme pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang maksimal. Nah, kegiatan-kegiatan disiplin ini tidak hanya terbatas pada datang tepat waktu, pulang tepat waktu, tetapi kegiatan-kegiatan itu
eh, lebih luas, Hmm. lebih cakupannya lebih jauh lagi di mana perilaku seorang ASN, tampilan seorang ASN, gaya bicara seorang ASN, dan sangat banyak yang memang selalu outputnya bahwa jika Anda melaksanakan sesuai dengan SOP, jika Anda melaksanakan benar-benar Hmm. aturan itu, ya Anda, itulah di situ namanya Anda disiplin. Hmm. Itulah Anda disiplin. Dan sesuatu dilaksanakan dengan penuh disiplin, yakin outputnya pasti maksimal. Maksimal. Oke, baik. Jadi karena saya tadi menangkapnya gini, Pak. Karena ternyata disiplin itu sebenarnya membuat sesuatu berjalan sesuai dengan semestinya, gitu ya. Sehingga sebenarnya disiplin itu bukan mengekang, tetapi memastikan semuanya hanya berjalan memastikan. dengan iya. Karena kan kita ingin selamat tadi. Iya. Bukan hanya selamat untuk pegawai itu sendiri, tetapi orang juga lain. tidak merugikan orang lain, Iya, gitu ya, Pak. Ya? Karena kalau ada pelanggaran, ya pasti selain bukan merugikan diri sendiri, pasti merugikan orang lain. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita jaga ya, Pak. Ya, ini yang sehingga kita ya mengadakan kegiatan-kegiatan rutin seperti pekan disiplin. Nah, pekan disiplin itu biasanya berapa lama sih, Pak? Kalau kan katanya pekan, itu pekan apakah sepekan atau bagaimana? Nah ini Nah, itu konsepnya bagaimana, Pak? konsepnya. Jadi pekan disiplin itu sebenarnya bisa juga kita rubah jadi bulan disiplin. Ya. Bisa juga kita berubah 1 tahun penuh disiplin. Ya, saya sendiri berpendapat bahwa disiplin itu kan sudah melekat pada seluruh pegawai. Jadi Bahkan disiplin ini kita timbulkan hanya untuk ya ibaratnya mengingatkan merefresh. Iya, refresh. Merefresh teman-teman, jangan sampai ya tadi sudah on the track, sudah disiplin, tapi karena kesibukan apa? Biasanya abai. Ya. Apa sih? Kita di situ fungsi kita. Yuk, kayaknya sudah ini deh, agak melenceng. Kembali lurus. Iya. Nah, jadi bukan hanya kita disiplin dalam 1 minggu saja, setelah Iya, itu betul. setelah itu kembali ke istilahnya kembali ke laptop. Iya. Abai lagi, bukan. Tapi kita hanya merefresh bahwa pekan disiplin minggu ini ya yuk fokus ya supaya oh ya benar saya ini sepertinya ada yang melenceng. Oh iya, untung ada pekan disiplin yang merefresh saya. Sehingga diharapkan kita tidak perlu ada lagi pekan disiplin. Iya. Jika seluruh teman-teman sudah menyadari semua teman-teman sudah merasa bertanggung jawab pada diri sendiri untuk melaksanakan kedisiplinan yang telah ditetapkan tadi itu, tidak perlu ada pekan disiplin lagi. Oke. Jadi sebenarnya pekan disiplin ini hanya untuk mengingat, Hanya untuk bukan mengingatkan. untuk make up tanda kutip. Oh bukan, kita tidak mencari-cari sesuatu yang Betul. memang apa di luar ya itu tadi, di luar standar-standar yang telah ditetapkan. Sekali lagi mengingatkan, apalagi Mengingatkan. manusia itu kan Ya itulah manusia. lupa kan, sering Manusia lupa. itu normatif sekali Hmm. kalau lupa abai. Nah disitulah fungsi kita masuk, bahwa kita merefresh yang agak-agak melenceng, kita luruskan kembali. Diingatkan kembali, Pak, ya, sama mulai membiasakan. Ya, seperti itu. membiasakan kembali. Sehingga diharapkan nanti nggak ada lagi namanya pekan disiplin. Ya, nggak Gitu. perlu. Nggak perlu lagi. Gitu. Baik, Pak, itu baik. Nah, kalau kita bicara tentang pekan disiplin, tentunya lingkupnya mungkin bisa dijelaskan apa ini? Apa saja sih lingkup dari pekan disiplin itu sendiri? Nah, kalau pekan disiplin kan ini kita perlu tahu nih, apa aja sih sebenarnya yang menjadi perhatian sehingga juga teman-teman ini yang lain itu bisa saling melihat. Pekan disiplin itu kira-kira apa saja yang kira-kira lah di ini kan pekan Jadi disiplin. pekan disiplin itu sendiri ada 6 ya. Ada 6 ya? Ada 6 unsur dari pekan disiplin itu sendiri yang bisa mungkin saya uraikan satu persatu. Ya. Ada 6. Jadi ini yang unsur-unsur yang di lingkup kantor. Iya, oke. Kantor kita ya, kantor Subasa, Pak ya. Nah, Oke, jadi ada 6, yaitu 1 itu unsur administratif. Unsur administratif ini dibagi juga ke beberapa poin. Jadi unsur administratif ini di dalamnya ada kehadiran dan ketepatan waktu, tapi bukan cuma itu. Biasanya kan terkadang orang berasumsi datang tepat waktu, pulang tepat waktu itu sudah disiplin. Is okay, memang betul bagian dari disiplin. Tapi masih ada unsur lain yang
tidak terlepas dari itu yang saling berkaitan. Misalnya penggunaan seragam dan atribut yang lengkap, tidak ada yang kurang, termasuk eh, tata cara berpakaian itu sendiri. Ya, ya. Nah, bukan cuma atributnya, tapi misalnya kita ini berseragam, yang seharusnya ditaruh di dalam, ada yang taruh di luar. Itu kan bukan atribut, tapi peletakannya yang salah. Gitu. Terus yang ketiga itu penyelesaian tugas dan tanggung jawab. Nah, penyelesaian tugas dan tanggung jawab ini ya tidak menyanyiakan pekerjaannya, bahwa menunda-nunda pekerjaan itu disiplinnya ya kurang karena tidak memanfaatkan waktu secara maksimal. Ya. Terus yang keempat itu pengelolaan dokumen dan data. Pengelolaan dokumen dan data ini pun dibutuhkan disiplin karena apa? Jika dokumen dikerja secara serampangan, ya berisiko hilang, data berisiko bocor yang seharusnya dirahasiakan bocor keluar. Terus yang kelima itu pemenuhan terhadap SOP, bahwa kita bekerja mengadministrasikan sesuatu itu pasti ada standar operasional. Ya. Gitu. Terus tadi itu unsur pertama. Unsur kedua adalah unsur fungsional. Berarti yang pertama administratif, Yang kedua unsur fungsional. Unsur fungsional ini pun terdiri dari 5 poin yang saling berkaitan. Jadi poin pertama itu kualitas dan kuantitas pekerjaan. Terus yang kedua itu efisiensi dan efektivitas pelayanan penggunaan sumber daya yang ada. Jadi efektivitas dan efisiensi itu artinya gini, sumber daya sudah disiapkan oleh negara, Anda menggunakan secara maksimal, tetapi bukan juga maksimal dan boros dalam artian tidak efisien. Jadi harus benar-benar dilaksanakan, outputnya kalau efektif, outputnya bagus, tetapi tidak membuang-buang sumber daya itu sendiri, tetapi dimanfaatkan secara maksimal. Jadi output maupun outcome-nya sama-sama maksimal. Terus yang ketiga itu pelayanan publik yang baik ini juga sangat penting, bahwa tugas utama kita adalah salah satunya adalah pelayanan publik. Ya. Nah, kalau kita memberikan pelayanan publik yang kurang maksimal, tentunya masyarakat akan menyampaikan keluhan, dan keluhan ini adalah tantangan tersendiri buat kita. Kenapa? Kita akan menjadi maksimal, dianggap orang bekerja dengan maksimal. Kita akan lebih baik dalam bekerja jika pelayanan publik itu maksimal, karena kita dinilai orang luar, bukan kita yang menilai diri sendiri. Kita berhubungan dengan stakeholder. Jadi kepuasan stakeholder adalah kemaksimalan dari kita. Kalau kita maksimal bekerja, pasti stakeholder akan puas. Terus yang keempat tadi itu ketaatan pada SOP seperti yang poin pertama tadi. Jadi setiap kita melaksanakan sesuatu itu kita ada standarnya, kita ada rule-nya yang memang sudah ditetapkan. Semacam instruksi kerja. Nah, terus yang kelima itu pengembangan kemampuan dan kompetensi. Ini sangat penting, bahwa seorang ASN itu tidak boleh berpuas diri dengan apa yang dicapai saat ini. Harus menggali terus, karena apa? Ya perkembangan juga itu dinamis. Bahasanya up to date ya Pak ya. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan. Jadi kita harus disiplin untuk memahami dan membaca perubahan-perubahan di sekeliling kita. Gitu. Terus unsur yang ketiga tadi itu adalah unsur etika dan perilaku. Ini juga sangat penting, bahwa seorang ASN dituntut untuk memiliki etika dan berperilaku yang baik. Nah, ini pun ada 5 poin yang saya tekankan di situ, bahwa saat itu kedisiplinan dan kesetaraan dan kesadaran terhadap peraturan. Jadi peraturan sebaik apapun dibuat, tetapi kalau tidak dilaksanakan dengan maksimal, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya percuma saja. Dilakukan dengan, apalagi kalau nggak ada punya kesadaran Pak ya. Ya, apalagi kalau tidak ada kesadaran merasa bertanggung jawab terhadap aturan yang sudah dibuat. Aturan ini kan sebenarnya kesepakatan. Aturan mainnya apa, kesepakatannya apa, dibentuklah dalam sebuah peraturan. Nah,
bagi yang sepakat di situ ya, itu yang harus Anda laksanakan. Iya. Terus yang kedua tadi itu kerjasama tim dan komunikasi yang efektif. Artinya kita tidak bisa bekerja di luar tim, karena kita ini organisasi. Iya. Tidak ada orang yang ada dalam organisasi bisa berjalan sendiri, tidak bisa. Organisasi akan maksimal performanya jika seluruh anggotanya bekerja maksimal. Jadi ibaratnya roda penggeraknya itu semua bergerak. Nah, sehingga organisasi itu menjadi sangat efektif. Jadi kerjasama dan komunikasi itu sangat-sangat esensial, sangat krusial dalam instansi kita, dalam organisasi kita. Jadi kerja sama tim ini memang penting Pak ya. Seperti kalau kita bahasanya sekarang itu Superman is dead Pak. Ya. Yang ada super team. Nah ya, saya dari dulu juga selalu punya moto sendiri ya. Ini mohon maaf saya sampaikan moto saya di sini. There is no I in team. Iya. But there is we are in team. Jadi tidak ada saya dalam tim, tetapi ada kita. Tidak boleh kita egois. Terus seperti itu. Tapi kitanya harus tanda tangan. Nah, Makassar kita. Bukan kita. Iya, bukan kita. Karena kalau di Makassar kita itu Anda tapi sapaan dengan hormat. Iya betul. Kita itu berarti harganya kita sapa. Dan menunjuk satu orang. Ya, jadi jangan pula teman-teman yang belum memahami tentang Makassar. Iya. Dibilang kita loh, saya doang, saya aja kali, bukan kamu. Gitu. Oke Pak, lanjut Pak, kira-kira apa lagi nih? Nah, tadi poin yang kedua ya, poin yang ketiga dari unsur ketiga tadi itu yaitu integritas dan kejujuran. Ini kayaknya sudah pasti semua pada paham ya, bahwa seseorang itu dalam menjadi seorang STM harus berintegritas dan harus jujur. Itu harga mati. Itu semua STM seperti itu. Terus yang keempat, menghormati hierarki dan otoritas. Nah, ini menghormati hierarki itu karena kita di Kementerian Keuangan utamanya di Bea Cukai itu kita berseragam, ya ini sangat lumrah, sangat sudah familiar di kita itu. Orang ketemu atasan hormat, ketemu senior hormat, kan di kita itu sangat-sangat ini sudah kental ya Pak. Kental lah di kita itu. Terus yang kelima itu menghindari konflik kepentingan. Benturan kepentingan. Karena kalau dalam organisasi ada salah satu atau beberapa anggota itu di luar dari itu untuk kepentingannya sendiri, memanfaatkan kepentingan kelompoknya, organisasi pasti tidak jalan. Outputnya hanya satu, bubar organisasi. Terus tadi 3 poin ya, ini mohon maaf ya agak panjang karena 6 poin. Iya, siap. Nah, jadi sekarang poin yang keempat itu unsur kesehatan dan keselamatan kerja. Berarti ini istilahnya kalau perusahaan K3 Pak. Ya, ketiga. Nah, ini sangat penting juga. Jadi di tempat kerja itu pegawai itu memiliki hak yang fundamental. Mereka berhak untuk sehat dan selamat dalam bekerja. Ini sudah difasilitasi oleh negara. Kita tinggal memaksimalkannya dengan disiplin menggunakannya. Misalnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Jadi ya mohon maaf, mungkin bagi yang suka merokok silakan merokok di tempat yang telah ditentukan. Buanglah puntung rokok pada tempatnya, gitu kan. Kan biasanya kebiasaan orang, inilah yang kita termasuk bagian dari pegang disiplin, bahwa hal seperti itu pun kita jangkau. Gitu. Kalau Anda merokok bukan di tempatnya, mungkin kita akan luruskan nanti. Tolong di tempatnya sana, supaya nanti ke depannya, oh ya, ini saya sudah di refresh kemarin, saya harus merokok pada tempatnya. Terus yang kedua tadi itu penggunaan alat keselamatan. Mungkin di lingkup tugas kita penggunaan alat keselamatan itu cukup banyak. Teman-teman kalau bekerja, terutama yang di bagian-bagian teknis ya, barang kalau melaksanakan pemeriksaan barang menggunakan safety shoes, menggunakan helm keselamatan, itu kan. Ini jangan sampai ini tidak ini apa, saya kurang ini memakainya, risih, kurang, kayak nggak kelihatan gagah nanti kalau orang pakai. Pergerakan saya tidak terbatasi, tidak fleksibel kalau saya pakai, sehingga tidak dipakai. Padahal ini penting banget, sudah disiapkan. Jadi ini juga harus didisiplinkan memakainya. Seperti itu. Seperti juga di kantor kita itu banyak di mana-mana ada diletakkan APAR.
alat pemadam api ringan. Hmm. Itu bukan pajangan bahwa kami punya loh, tetapi kita harus tahu bahwa suatu saat ini jika ada sesuatu yang memicu kebakaran, oh saya bisa menggunakannya. Bisa digunakan. Jadi itu kita harus disiplinkan teman-teman untuk memahami itu penggunaannya. Oke. Jangan, wah ini cuma pajangan. Berarti ini masuk juga tahu prosedurnya, Pak, ya? Tahu prosedurnya. Iya. Dan ini yang semacam ini di teman-teman di bagian teknis biasanya ada simulasi. Ya. Nah, dan kami pun akan mendorong jika simulasinya belum dilaksanakan, kami akan mengingatkan bahwa ini mungkin sudah lupa. Kita refreshing lagi. Mungkin dalam pekan disiplin itu bagian itu kegiatannya juga kita tampilkan. Saya ingat dulu itu Pak, ini kalau habis senam dulu kita manggil teman-teman dari pemadam damkar gitu, memperagakan bagaimana cara menggunakannya. cara menggunakan, cara tanganin api, gas dan sebagainya. Dan itu sangat bagus. Kenapa? Dengan ilmu itu kita bisa memanfaatkannya bukan hanya di tempat kerja, tapi di lingkungan tempat tinggal kita juga bisa kita mengajarkan orang-orang sekitar kita. Dan itu kita membawa nilai-nilai dari instansi kita sendiri, karena orang akan bertanya, oh Anda dulu belajar di mana? Oh di kantor kami diajarkan. Ini nilai keselamatan kerjanya. Iya, kantor kita bawa. Oh ternyata di kantor mereka bukan hanya cuma mengurusi pihak keluar biaya masuk, mengurusi rokok, mengurusi penyelundupan, tetapi ternyata yang seperti ini juga ada. Nah, sehingga masyarakat lebih melek bahwa ternyata Micuko itu cakupannya sangat luas. Jadi itu tujuan-tujuan yang tujuan tambahan yang secara tidak melekat tetapi terlaksana. Terus tadi itu penggunaan alat keselamatan. Kan mungkin ini ya Pak, hanya berbicara masalah fisik nih. Lalu bagaimana dengan kesehatan mental itu Pak? Oh iya, jadi kita harus disiplin mengadakan mental. Oke. Nah, dan saya sangat apresiasi di kantor kita hampir tiap bulan ada mental. Nah ini kita mendisiplinnya, teman-teman pegawai disiplinnya seperti apa? Jangan disia-siakan. Ikut tuh mental tuh, jangan disia-siakan. Ini gratis. Kalau kita mau cari di luar berbayar. Ini gratis, manfaatkan. Nah, ini kita harus mengingatkan ke teman-teman. Bukan mendorong bahwa dipaksa kamu harus ikut, bukan, tapi jangan sia-siakan. Iya, diberikan kesadaran. Iya, ini peluang. Ini peluang yang sangat bermanfaat. Terus satu lagi, pelaporan kecelakaan kerja. Ini juga sangat penting. Kalau ada teman kerja yang mengalami kecelakaan di tempat kerja, kita mau apa? Nah ini harus kita juga mendisiplinkan teman-teman untuk memahami bahwa SOP seperti apa kalau ada kecelakaan di tempat kerja. Oh, kita untuk P3K-nya, pertolongan pertamanya, jika luka, mungkin kita pembalut yang sudah disiapkan. Karena kita tahu alur kerjanya. Ya, tahu prosesnya. Sampai misalnya, oh ini kategori berat yang memang harus segera dilarikan ke rumah sakit atau tempat-tempat terdekat gitu. Itu seperti itu. Ini harus kita tekankan juga kepada pegawai bahwa disiplin bukan hanya tepat waktu datang, tepat waktu pulang, melaksanakan pekerjaan rutinitas dengan baik dan tepat, tapi ada unsur lain di luar itu ya, penanggulangan kecelakaan kerja. Itu tadi. Terus yang kelima, ini mohon maaf ini masih banyak. Yang kelima itu teknologi dan informasi. Nah, ini juga sangat penting. Kita harus disiplin terhadap penggunaannya yang efektif. Jangan serampangan, jangan memanfaatkan teknologi, terutama ya sekarang ya yang sangat diantisipasi oleh pemerintah, judi online. Ya. Jangan Anda menggunakan internet kantor lagi dipakai. Jangan menggunakan teknologi yang sudah diberikan untuk kepentingan yang sangat-sangat tidak bermanfaat, malah merugikan. Pakai judi online. Nah, terus yang kedua, keamanan data, disiplin menjaga data dan informasi. Nah, ini juga sangat-sangat penting. Kenapa? Kita ASN wajib menjaga rahasia negara. Jadi jika kategori data yang ada sama kita itu rahasia, jangan pula kita yang membocorkan ke orang lain. Nah, supaya kita bisa menjaga, ya kita harus disiplin. Tadi itu kita harus disiplin dalam artian jaga sebaik-baiknya data yang ada, disiplin mengelolanya, dan termasuk informasi-informasi yang masuk.
disiplin menerima informasi, disiplin mengolah informasi, mana informasi yang itu benar-benar informasi yang bermanfaat, mana informasi yang sekedar hanya mungkin memancing atau hoax tadi itu. Jangan sampai kita terjebak. Ya. Terus yang kedua, yang ketiga, pemeliharaan peralatan teknis. Nah, ini artinya meskipun peralatan teknologi sudah disiapkan, tetapi Anda memakai serampangan, ya Anda pakai pada saat itu aja, besok sudah tidak bisa. Anda tidak bertanggung jawab merawatnya. Tidak dipelihara, Pak ya. Tidak dipelihara. Jadi kita harus sadarkan teman-teman, disiplin ya dalam menjaga. Jadi jangan seperti inilah contohnya, memanfaatkan teknologi komputer di kantor. Selesai jam kerja pulang tidak dimatikan. Ini kan persoalan sepele tapi berisiko. Jika komputernya mati, rusak, gangguan, Anda datang besok sudah tidak bisa bekerja. Iya. Mungkin butuh waktu lagi beberapa lama untuk pengadaan. Iya. Dan yang rusak tadi, Anda harus bertanggung jawab. Iya. Itu tadi, tanggung jawab dan disiplin. Harus Anda bertanggung jawab. Jika ini kan pelanggaran tadi, Anda harus bertanggung jawab. Ya pertanggung jawabannya seperti apa ya? Ada tahap-tahapannya, mekanismenya, pertanggung jawabannya. Berarti ini juga termasuk ya Pak, kan kita mulai di kantor ini sekarang mulai diberikan laptop gitu Pak. Iya. Berarti ini juga harus dipelihara kan? Iya, saya juga termasuk seorang pegawai yang mendapat itu. Iya. Ya, itu adalah kalau di kampung, saya ini maaf dari kampung, petani itu adalah cangkul saya. Saya tidak bisa mengolah sawah, saya tidak bawa cangkul. Saya tidak bisa melaksanakan tugas pokok saya sebagai kepala seksi KPTA tanpa laptop itu. Harus saya jaga baik-baik modal saya ini. Jadi kita harus punya kesadaran seperti itu. Lagi itu sekarang peralatan teknis Pak ya, sekarang hitungannya teknis itu. Betul. Kalau nggak bisa buka aplikasi Nadine atau apa, ya itu sekarang rohnya saya. Iya. Tanpa itu saya tidak bisa bekerja. Iya betul Pak. Dan ada pergeseran ini Pak ya, ada pergeseran dulu orang barang pribadi itu hanya handphone. Sekarang laptop pun sudah. Iya sekarang laptop sudah sangat familiar orang dan memang itu tidak bisa kita hindari karena itu kemajuan teknologi yang di awal tadi bilang pegawai itu harus up to date terhadap perkembangan teknologi. Ya, termasuk di dalamnya kita kan sudah fully sistem dan aplikasi Pak ya. Iya, penggunaan itu gimana? Penggunaan aplikasi dan sistem itu yang maksimal, artinya apa? Aplikasi yang diberikan itu memudahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Tinggal menyesuaikan diri aja terhadap aplikasi itu sudah bagus diciptakan. Anda tinggal usernya. Iya. Tinggal menggunakannya dengan baik. Ya itu bagian dari pekan disiplin, ya kita berefreshing yang seperti itu. Saya rasa sih tidak perlu lagi yang itu karena teman-teman pasti sudah memahami itu. Yang yang unsur-unsur lain itu mungkin itu yang teman-teman tidak sampai, misal tadi pemanfaatan alat kesehatan itu tadi. Terus ini Pak, kalau saya penggunaan aplikasi ini kan dulu awal-awal kita beralih migrasi ke sistem komputer ini kan ada, mohon maaf nih, biasa ada resistensi karena tidak tahu kan sebenarnya. Padahal cukup belajar saja kan begitu Pak ya. Gimana? Itu kan juga harusnya termasuk dalam pekan disiplin ya Pak ya? Iya. Ya begini, itu. Memang sesuatu yang baru akan itu sudah normatif ya. Jika ada sesuatu yang baru, seseorang itu pasti merasa resisten. Iya. Tetapi lama-lama. Awalnya. Ya, tapi lama-lama pasti butuh. Nah, sama seperti aplikasi. Aplikasi inilah absensi kita yang sekarang sudah salah satunya. Absensi. Tidak ada masalah. Bahkan pimpinan pun memberikan kebijakan yang sangat luar biasa, ada flexi time. Betul. Nah, flexi time ini tujuannya untuk apa? Teman-teman bisa bekerja secara maksimal. Iya. Dengan ada spare waktu yang diberikan. Oh, Anda bisa menyelesaikan tugas Anda lebih awal. Anda juga bisa menyelesaikan tugasnya lebih telat pulang. Itu tidak ada masalah. Tetapi tujuan utamanya juga untuk mensetarakan disparitas yang ada. Di Indonesia ini kan ada 3 klaster ya. 3 bagian waktu. Ya, 3 klaster. Barat, Tengah, Timur. Betul. Nah ini yang cukup signifikan kan klaster Timur dengan klaster Barat. Sehingga jika aplikasi ini, terutama yang ini ya, rapat-rapat online itu,
eh, atau pendidikan jarak jauh, e-learning. Yang seperti itu kan ini apa namanya? Yang seperti itu sangat-sangat krusial dengan waktu. Di barat itu orang sudah di barat itu orang pukul 6, di timur itu sudah pukul 8 pagi. Nah, ini kan untuk e-learning di timur itu orang sudah sangat siap. Sudah pukul PJJ 8. Pak ya, apalagi PJJ. Apalagi PJJ. Oh, iya. Sudah sangat siap di timur, pukul 8. Di barat mungkin baru siap-siap mau berangkat. Iya. Sehingga muncullah tadi itu flexi time. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi itu bukan menyusahkan tetapi memberi keadilan malah mungkin Pak ya. Iya, memberi keadilan, memberi kemudahan, memberi kenyamanan, dan bisa dievaluasi, bisa dimonitor. Kenapa ini aplikasi kan bukan sesuatu yang hilang, ada terus. Ada. Jadi bisa rekam jejak. Ada rekam jejak. Jadi ya pesan saya ke teman-teman, jangan jika ada aplikasi yang baru itu jangan, waduh, ini gimana lagi. Jika dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, karena tujuan utamanya dibuat aplikasi itu memudahkan, pasti enjoy, pasti nyaman. Iya, betul Pak. Jadi memang kalau kita menyadari memang karena PJJ jarak antara Indonesia Timur dan itu waktunya ini. Jadi kan yang Indonesia Barat nih kalau memang menyesuaikan atau Indonesia Timur bisa datangnya mungkin agak lebih cepat atau lebih lambat kan bisa menyesuaikan Pak ya. Ya. Dengan artinya PNS kan sehari kan 8 jam kerja. Ya, jadi betul. semuanya tetap 8 jam, tidak ada 8 lebih. jam. Tetap 8 jam. Betul. Dan itu kita sangat apresiasi karena pimpinan itu memberikan dukungan penuh yang seperti itu. Jadi kita pun ya jangan kita dengan adanya flexi time pun memanfaatkannya. Kalau gitu saya tidur aja dulu deh nanti. Bukan itu tujuannya itu flexi time itu. Flexi time itu memanfaatkan supaya kita itu bisa maksimal bekerja. Iya Pak. Apalagi gini juga Pak ya, saya masuk ke jalur teknologi itu terus berkembang Pak. Iya, dan otomatis pasti kebijakan teknologi itu juga akan berubah-ubah. Gimana itu Pak? Jadi teknologi ini orang selalu mengatakan teknologi itu mengikuti perkembangan zaman. Artinya kita tidak bisa lari dari teknologi. Ya, siap tidak siap, kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Jadi jika ada teknologi baru, teman-teman baru yang memang ditujukan untuk kemanfaatan pekerjaan, mari. Tidak ada masalah, kita penyesuaian diri, laksanakan. Pasti kan ada kebijakan baru ya Pak ya? Ya, kebijakan. Jadi makanya kan kalau ada kebijakan baru berarti kita akan dikontrol nih Pak, kepatuhan terhadap kebijakan. Kan teknologi tadi berubah Pak. Ya. Otomatis kebijakannya berubah. Nah ini juga harus dipastikan dipatuhi kalau gitu ya, Pak. Jadi berbasis teknologi, kebijakan itu berbasis pada teknologi. Jadi jika pemanfaatan teknologi yang telah disiapkan itu tidak maksimal, pasti outputnya juga tidak akan maksimal gitu. Seperti itu. Jadi memang rekan disiplin itu juga memastikan bahwa kebijakan terkait teknologi yang berkembang terus juga dipatuhi. Sangat teknologi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita Anda tidak menggunakan teknologi, Anda ketinggalan. Jadi dalam pekan disiplin itu kita juga mungkin akan menggunakan teknologi dari segi ketepatan waktu hadir. Karena kan teknologi itu ada aplikasi yang bisa posisi melaksanakan presensi itu di mana, itu bagian dari teknologi yang akan kita terapkan. Tetapi bukan itu sih esensi dari pekan disiplin itu. Pekan disiplin itu kembali ke tadi itu bahwa hanya untuk merepresi teman-teman bahwa saya sudah datang, saya sudah tiba dengan tepat waktu, dan saya sudah melaksanakan seluruh kewajiban saya. Seperti itu. Oke. Baik Pak, kita lanjut lagi. Lalu kan tadi baru 5. Oh ya, yang keenam itu ya ketaatan terhadap undang-undang. Oke. Jadi, nah ini ultimate-nya berarti. Ya kan ketaatan terhadap undang-undang itu memang harga mati ya. Karena
kita bermasyarakat bernegara itu tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Nah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu ada 5 poin yang saya tekankan di situ. Satu ya peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan kantor. Ini maksudnya kearifan lokal atau gimana? Yang peraturan kantor. Iya. Kan masing-masing kantor itu punya karakter tersendiri. Iya. Sehingga untuk penyesuaian terhadap karakter itu dibentuklah suatu kebijakan-kebijakan penyesuaian. Yang sifatnya lokal lah. Iya, yang sifatnya lokal. Mungkin contoh kayak ini ya Pak. Kalau kita di sini kan berbeda dengan pelayanan. Berbeda. Misalnya contoh pakaian nih Pak. Pakaian. Di pelayanan itu ditekankan berpakaian seragam full dalam satu minggu karena apa? Memang mereka membawa identitas bea cukai. Kalau kita di Kanwil karena kita dituntut membawa identitas Kementerian Keuangan. Jadi kita menggunakan baju Kementerian Keuangan di hari-hari tertentu. Jadi itu kebijakan-kebijakan kantor. Lagi ini ya Pak ya, kantor-kantor ya, contoh misalkan PSO. Ya, itu beda. Ya, menggunakan lagi seragam yang istilah itu werpak ya, menggunakan PDL. Jadi bersenjata, menggunakan baret. Karena memang tugasnya itu ya seperti itu. Mereka berhadapan dengan tantangan-tantangan yang lebih tinggi sehingga mereka dipersenjatai. Seperti itu. Terus yang ketiga itu SOP. SOP itu ya seperti di awal tadi bahwa setiap kegiatan itu harus menyesuaikan dengan SOP. Kalau di luar SOP itulah terjadi pelanggaran. Terus yang keempat itu adalah standar kinerja. Nah, standar kinerja ini kan kita kan apa ya? Seorang pegawai itu memiliki namanya IKU. Atau sekarang IKI. Nah, ini standarnya seperti apa? IKI ini kan sebenarnya kalau disederhanakan itu ini adalah pernyataan kesanggupan saya untuk melaksanakan pekerjaan ini. Jadi disiplin melaksanakan apa yang Anda sudah komitmenkan itu pasti hasilnya luar biasa, pasti hasilnya maksimal. Terus yang kelima itu tadi ya kode etik itu sendiri, bahwa kode etik itu berlaku baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Dan kode etik ini saya sekali lagi tekankan, kode etik ini akan mengikuti Anda selama jadi pegawai negeri sampai Anda pensiun dan Anda masih dituntut setelah pensiun. Baik, mungkin kalau saya ini kan Pak, sepanjang Anda masih menerima fasilitas. Selama menerima fasilitas negara. Iya, kan pensiunan juga fasilitas masih ini. menerima. Jadi sepanjang masih itu maka punya kode etik. Dan ini sudah membawa nama instansi. Itu yang paling penting. Iya. Berarti sudah ada 6 ini Pak ya. Ya, jadi ya. Oh ya, saya Pak malah lupa ya, sudah 6 ya. Sudah 6 tadi saya hitung, sudah ada 6. Dan saya yakin inilah fungsi pekan disiplin tadi ya Pak ya. Iya, merefreshing. Kita ya fungsi utamanya itu merefreshing teman-teman untuk ya lebih bersemangat lagi bekerja di atas track, bekerja sesuai SOP, bekerja sesuai role. Udah, itu aja. Sehingga nanti kalau semuanya melakukan itu secara bersama-sama, maka itu akan jadi budaya, benar Pak ya? Jadi budaya dan jadi habit. Betul, jadi habit. Nah, setelah jadi budaya, habit, maka performa kantor juga akan maksimal. Dan tidak perlu ada lagi pekan disiplin. Iya. Kita harus berani menjual ke eksternal bahwa kami tidak ada lagi pekan disiplin. Kenapa? Kami sudah disiplin. Malah kita bisa menjual bahwa contoh kami. Itu target yang harus kita capai menurut saya. Kita jadi instansi yang dicontoh orang dalam disiplin, role model dalam hal disiplin. Kenapa enggak? Itu pasti bisa. Kenapa enggak? Jangan kita wah ini terlalu jauh aninya pemikiran, pasti bisa. Jadi pekan disiplin ini juga sebuah wadah sarana menanamkan kembali bahwa kita bisa kita bisa menjadi role model bagi orang lain. Dan itu tujuan utama kita sebenarnya. Baik Pak, baik. Nah, ini luar biasa ini. Tidak terasa waktunya Pak nih. Oh iya, karena kita dari awal berbicara mengenai disiplin pegawai, lalu kemudian kita turun ke pekan disiplin. Apalagi Kanwil juga melaksanakan itu Pak ya. Disiplin. Dan rencananya mungkin ke depan ini akan dilaksanakan pekan disiplin oleh teman-teman di bagian pengawasan dan pelayanan. Saya belum dapat informasi jadwalnya kapan, cuma ya biasanya sih mereka akan menginformasikan di awal juga bahwa kita akan mengadakan pekan disiplin. Sekali lagi bahwa pekan disiplin itu bukan sesuatu momok bagi teman-teman untuk
wah ini bukan disiplin, Iya. memberatkan, tetapi hanya merepresi. Karena apa? Saya juga yakin bahwa teman-teman sebenarnya sudah disiplin menjalankan tugas-tugas masing-masing. Ya. Oke, baik Pak. Ini kayaknya kita eh, sudah banyak nih menerima insight nih mengenai disiplin, disiplin pegawai, pekan disiplin. Nah, kita berterima kasih buat Pak Oli yang sudah bersedia menjelaskan dan hadir di tempat ini bersama dengan kita. Sama-sama. Baik, oke baik, Sobat Ji. Demikian tadi pembicaraan kita mengenai disiplin pegawai dan kata disiplin, lalu kemudian kita masuk pekan disiplin. Nah, saya harapkan apa yang kami sampaikan, kita bicarakan bersama Pak Oli sebagai narasumber kita, bagi dapat memberikan insight yang baru, dapat memberikan sebuah cara pandang yang baru mengenai disiplin, bahwa disiplin ini tidak mengekang, tetapi disiplin ini membuat kita menjadi optimal, gitu ya Pak, kurang lebih tiba-tiba. Baik, itu saja dari kita. Baik, kita sudahi untuk podcast kita, untuk bincang-bincang kita, Sobat Ji, untuk kali ini. Dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya, masih bersama dengan tim dari Humas Kanwil Bea Cukai Sulbangsal. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali.